Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam suasana yang mulia, yakni di rumah Allah dan dalam majelis ilmu agama. Semoga Allah senantiasa menambahkan kebaikan kepada kita. Dan pada pertemuan subuh ini kita akan berbicara tentang faedah tafsir daripada surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini yang kita kenal dengan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ini sebanyak 3 ayat berbicara tentang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan setelahnya manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, maka Allah perintahkan dengan memuji Rabb-Nya dan memohon ampun kepadanya, dan Allah menerima taubat. Ada hal yang perlu kita perhatikan di dalam surah An-Nasr ini. Surah An-Nasr ini adalah surah terakhir yang diturunkan secara utuh, maksudnya secara sempurna. Kalau kita mengenal ada ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu ketika beliau berada di Arafah, yakni surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, tentang kesempurnaan agama Islam. Namun perlu diketahui bahwasanya surah An-Nasr ini adalah surah terakhir yang lengkap atau secara utuh diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan surah An-Nasr ini terdiri daripada 3 ayat. Surah An-Nasr ini mempunyai nama lain, yakni At-Ta'udi, yakni perpisahan, karena terdapat perpisahan di antara tafsir daripada Abdullah bin Abbas bahwa ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam itu semakin dekat. Dan kita mengetahui bahwa pertolongan Allah atau surah An-Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath, ini kejadiannya ketika Fathul Mekah, itu pada tahun ke-8 daripada Hijriyah. Jadi ke-8 daripada Hijriyah, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi terjadi pada bulan Ramadan. Di antara peperangan yang terjadi juga pada bulan Ramadan itu adalah pada perang Badar. Begitu juga ketika Fathul Mekah, ini juga terjadi di bulan Ramadan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang berpuasa. Namun di tengah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat daripada para sahabat yang kesusahan berpuasa kemudian juga berperang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membatalkan daripada puasa beliau, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat daripada Imam Bukhari daripada Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW keluar daripada Madinah pada bulan Ramadan bersama 10.000 pasukan yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Dan beliau ketika itu berjalan menuju Mekah bersama kaum muslimin, awalnya dalam keadaan berpuasa, kemudian mereka sampai di suatu tempat yang bernama Khadid, yaitu air antara Uspan dan Qudaid, dan mereka akhirnya membatalkan puasanya karena melihat capeknya daripada para sahabat. Dan terkadang Nabi SAW beliau itu berpuasa ketika dalam perjalanan, dan para sahabat itu berbuka puasa. Kan tetapi juga terkadang Nabi SAW berbuka puasa dan menampakkan kepada para sahabat berbuka. Maka ketika Rasul SAW berbuka puasa, tidak boleh ada seorang pun yang berpuasa.
Karena ketika ada orang yang berpuasa berarti dia telah bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di dalam surah An-Nasr, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ketika itu, beliau melihat kesusahan para sahabat dalam berpuasa dan juga ketika hendak berperang, maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka puasa dan diikuti oleh sahabat. Dan surah An-Nasr yang terdiri daripada 3 ayat ini merupakan surah Madaniyah, meskipun turunnya itu tidak di Madinah. Sebab apa? Terkadang pelajaran di sekolahan itu yang namanya surah Makkiyah itu surah yang diturunkan di Mekah, dan surah Madaniyah itu surah yang diturunkan di Madinah. Kan tetapi sebenarnya yang namanya surah Makkiyah, surah yang disebut dengan surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Mekah ke Madinah. Meskipun turunnya di Madinah misalnya, tapi Rasulullah SAW belum hijrah pada saat itu, maka itu dinamakan surah Makkiyah. Surah yang turun sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun surah Madaniyah itu adalah surah yang turun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah ketika beliau berada di Madinah. Meskipun turunnya pada saat itu adalah di Mekah. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi, termasuk juga surah An-Nasr. Meskipun surah An-Nasr ini tidak turun di Madinah, namun terjadinya surah ini turun ketika Nabi SAW berada di Madinah atau sudah berhijrah, maka disebutlah itu surah Madaniyah meskipun ia turunnya adalah di Mekah. Dan ini surah An-Nasr yang disebutkan di dalam ayat yang atau surah yang ke-110 di dalam Al-Quran. Dan juga di antara perkara yang diajarkan oleh Allah kepada kita kaum muslimin bahwasanya tidak hanya orang yang berbuat baik saja, jadi tidak hanya orang yang berbuat baik saja dia disuruh beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah memuji Allah dan beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah, itu adalah Allah sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Bahwa seseorang itu ketika dia melakukan kebaikankah ataupun juga ketika bermaksiatkah dia kepada Allah, maka dia harus melazimkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran yang penting, wastaghfir. Jadi mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu ketika melakukan beristighfar, ketika beristighfar itu tidak harus menunggu ketika dia melakukan dosa, tidak. Akan tetapi beristighfar itu dilakukan kapan saja. Ketika berbuat kebaikan, lebih-lebih lagi ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sauban, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita untuk beristighfar ketika kita selesai daripada salat fardu. Apa bunyi istighfarnya? Sebagaimana disebutkan oleh Sauban radhiyallahu an, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatih, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam selesai daripada salat fardunya, kemudian waqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Qila lil Auza'i wa huwa ahadu rawal hadis kaifal istighfarnya. Jadi bagaimana kaifal istighfaru, dan dijelaskan Nabi SAW selesai daripada salat fardu beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar dengan mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sauban, mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi itu selesai salat sebagaimana riwayat Imam Muslim nomor hadis 591. Sekali lagi bahwa
Yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beristighfar selesai sholat, beliau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi kita mencukupkan dengan apa yang diajarkan Rasul itu kepada kita. Jadi kada usah ditambah-tambah, atau kada usah kita dikurang-kurang. Kita misalnya mengatakan istighfar dengan dipotong-potong kalimatnya, maka dicukupkan kita mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena memang bunyi hadisnya seperti itu. Jadi mohon maaf sekali lagi, kita belajar untuk membiasakan dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kita. Kadang kita kurang puas kehandapan, kita panjangi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih misalnya. Sebenarnya itu bagus saja, Pak. Akan tetapi meletakkannya itu yang tidak tepat maksudnya. Mohon maaf. Kenapa ulun katakan tidak tepat? Karena selesai sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim itu hanya mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Boleh kita mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, tapi di lain tempat ketika kita duduk menyerongan, enggak bersandar, Pak. Limbah tuntung sembahyang misalnya, atau ketika selesai sholat fardu kita berzikir, terserah mau berzikir untuk beristighfar kepada Allah yang lebih panjang lagi silahkan. Dan tetapi ketika selesai sholat, ini yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dan ini menandakan bahwa seseorang yang melakukan kebaikan pun dituntut untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni meminta ampun kepada Allah. Jadi itu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kita. Dan istighfar artinya meminta ampun itu tidak hanya menunggu seorang itu berdosa lalu minta ampun, tidak. Akan tetapi seorang yang berbuat baik dia dituntut juga untuk beristighfar. Kenapa dia beristighfar? Karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan di dalam perkara-perkara kebaikan itu banyak kekurangan-kekurangannya. Jadi banyak kekurangan-kekurangan yang dia lakukan. Seperti juga ketika kita dalam sebuah majelis, kita mengucapkan doa kafaratul majelis ketika selesai duduk di majelis. Ini juga meskipun kita duduk dalam suasana majelis ilmu seperti ini, akan tetapi kita dituntut ketika selesai duduk di dalam majelis ini, maka kita mengucapkan kifaratul majelis namanya. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan di dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, bahwasanya apa yang dijelaskan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man jalasa fi majlisin fakasura fi laghatuhu faqala qabla an yaquma min majlisi dzalik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih illa ghufira lahu ma kana fi majlisi dzalik, rawahu Tirmidzi. Dan dijelaskan bahwa dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang duduk dalam sebuah majlis yang dia mungkin bersenda gurau atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat, maka hendaklah dia mengucapkan sebelum bangun daripada majlis itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau wahai Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Kata Nabi SAW, kecuali diampuni baginya dosa-dosa selama di majelis itu. Jadi dosa-dosa selama di majelis itu. Nah, ini dijelaskan bahwa beristighfar itu tidak harus menunggu seseorang itu berbuat baik atau menunggu seseorang itu melakukan dosa maksudnya. Akan tetapi berbuat baik pun dituntut seseorang itu untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang dijelaskan oleh Ibunda Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dan ini dijelaskan oleh Ibunda Aisyah saat ruku dan sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun surah An-Nasr ini.
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ketika turun ayat ini yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar kepada Allah, dan kata Ibunda Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak meminta ampun kepada Allah. Ketika Allah mengajari beliau sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling banyak menyebut sesuatu itu. Seperti di dalam Al-Qur'an juga ketika Allah mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar." Di antara orang yang datang setelahnya dia mengucapkan, "Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, jauhkanlah kami daripada api neraka." Kata Anas bin Malik, "Kana aksaru du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berdoa dengan mengucapkan, "Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar." Jadi ketika Allah mengajarkan sesuatu kepada beliau, beliau adalah orang yang paling banyak menyebut sesuatu itu. Begitu juga ketika Allah mengajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam surah An-Nasr ini, idza jaa nasrullahi wal fath ini. Kata Ibunda Aisyah ketika Allah memerintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka beristighfar, bertasbih dan memuji Allah dan minta ampunlah kepada Allah. Kata Ibunda Aisyah, yuksaru ay yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ruku dan ketika sujud beliau memperbanyak daripada doa ini sebagaimana riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Nawawi membawakan hadis ini dalam bab bacaan ketika ruku dan ketika sujud. Dan ini adalah salah satu bacaan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku atau Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud, maka yang diajarkan Nabi SAW dalam ruku dan sujud, salah satu bacaan di dalam zikir ketika ruku dan sujud adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kenapa Rasul SAW jadi membaca itu, banyak membaca itu? Karena setelah turun daripada surah An-Nasr, Rasulullah SAW beliau banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan juga bahwa apa yang dijelaskan dalam banyak riwayat, surah An-Nasr ini adalah sebuah surah yang ketika Allah menjanjikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kota Mekah itu akan dikuasai oleh kaum muslimin. Dan ini ternyata benar terjadi ketika tahun ke-8 Hijriah ketika Fathul Mekah. Ketika Mekah dikuasai oleh kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyukuri nikmat pengampunan Allah ini dengan pengampunan kepada orang penduduk Mekah. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengumpulkan orang-orang Mekah. Kata Nabi SAW, menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Karena sebelumnya ada sebahagian sahabat menyerukan Hazza yaumul malhamah, ini adalah hari pembalasan, artinya pertempuran dan pembalasan. Ketika kaum muslimin dulunya itu terusir, ketika mereka disiksa, bahkan ada di antara para sahabat itu dan sahabiah yang dibunuh oleh tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, sehingga mereka mengatakan hadza yaumul malhamah, ini adalah hari pembalasan. Maka Rasulullah SAW menegur dengan mengatakan hadza yaumul marhamah, kata Rasulullah SAW, ini adalah hari kasih sayang, jadi bukan hari pertumpahan darah. Ketika Nabi SAW mengumpulkan penduduk Mekah, Nabi SAW mengatakan, menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Maka orang-orang Mekah pada saat itu mengatakan, engkau adalah antal amin, engkau adalah seorang yang terpercaya, Ibnul Amin, jadi anak daripada orang yang terpercaya. Jadi orang-orang Mekah itu berusaha agar Rasulullah SAW tidak marah kepada mereka, meredakan marah Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, beliau mengatakan, ketahuilah, idhabu antumu tulaqaw, pergilah kalian bebas di Mekah ini, tidak ada pertumpahan darah, kalian bebas.
Tidak ada permusuhan dan tidak ada kedengkian. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, siapa yang masuk ke Masjidil Haram fahuwa amin, maka dia dalam keadaan aman. Siapa yang masuk rumah-rumahnya masing-masing menutup pintunya fahuwa amin, dia dalam keadaan aman. Bahkan Nabi SAW mengatakan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan yang dulu memusuhi Islam, bahkan jadi panglima di dalam beberapa peperangan, pada saat itu justru Rasulullah SAW tidak ada rasa dendam kepada Abu Sufyan. Mandara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia dalam keadaan aman, kata Rasulullah SAW. Jadi ini yang dijelaskan di dalam surah An-Nasr ini. Padahal Rasulullah SAW beliau mampu untuk membalas dendam. Namun Nabi SAW beliau tidak ingin menjadikan Fathul Mekah, ketika beliau masuk ke kota Mekah itu terjadi pembalasan dendam antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini yang dijelaskan bagaimana penjelasan daripada surah An-Nasr ini. Jadi surah An-Nasr di antaranya juga disebutkan bahwa surah An-Nasr ini adalah surah yang menjelaskan tentang ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah mulai dekat. Jadi surah An-Nasr menjelaskan ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semakin dekat. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas berkata, suatu hari, kata Ibnu Abbas, Umar bin Khattab mengundang aku untuk duduk di majelis-majelis beliau, yakni majelis-majelis orang tua, yakni para sahabat senior pada saat itu. Dan aku, kata Abdullah bin Abbas, pada saat itu berumur kurang lebih 16 atau 17 tahun atau 16 tahun. Maka Umar mengajakku bersama mereka. Seingatku Umar tidak mengajakku selain itu untuk mempertontonkan kepada mereka tentang apa yang aku katakan. Lalu Umar bertanya kepada orang yang di majelis itu, bagaimana komentar kalian tentang ayat yang artinya idza jaa nasrullahi wal fath tadi, yakni ketika datang pertolongan Allah dan kalian melihat manusia yang masuk ke dalam agama Allah itu berbondong-bondong, maka beristighfarlah kepada Allah, bertasbihlah memuji Allah dan beristighfar, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Maka sebahagian sahabat berkomentar tentang ayat ini, setahu kami kita diperintahkan agar memuji Allah dan meminta ampun kepadanya ketika kita diberikan pertolongan dan diberikan kemenangan. Maka sebahagian lagi mengatakan bahwa sebagian yang mengatakan kami tidak tahu apa yang ada terkandung dalam surah An-Nasr ini. Maka Umar bin Khattab beliau mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang surah An-Nasr? Apakah yang disebutnya itu benar? Kata Ibnu Abbas, beliau menjawab bahwasanya surah An-Nasr adalah surah pertanda wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah semakin dekat. Dan itu pertanda wafatnya Rasul SAW sudah semakin dekat dengan diberitahukannya ayat ini, surah An-Nasr ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ayat ini turun pada tahun ke-8 Hijriah dan Nabi SAW meninggal pada tahun ke-11 Hijriah, 12 Rabiul Awal. Tahun ke-11 Hijriah wafatnya Rasul SAW. Berarti 3 tahun setelah turun ayat ini maka meninggallah Nabi SAW. Jadi 3 tahun setelah turun ayat ini maka Rasul SAW itu meninggal dunia. Maka kata Ibnu Abbas, ayat ini adalah isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa ajal Rasulullah SAW itu sebentar lagi akan tiba. Dan pernah Rasul SAW itu ketika berkhutbah di tengah sahabat, ada seseorang, kata Rasul SAW, yang diberikan pilihan oleh Allah untuk memilih dunia dengan apa-apa yang ada di dalamnya dan memilih akhirat dengan apa yang ada di sisi Allah. Maka ketika mendengar itu Abu Bakar Siddiq itu menangis, sehingga kata Abu Sa'id Al-Khudri, aneh Abu Bakar ini, Rasul hanya menceritakan ada orang yang diberikan pilihan oleh Allah dengan dunia dan apa yang ada di dalamnya dengan apa yang ada di sisi Allah, yakni akhirat. Kenapa orang ini menangis? Maka
kata Nabi SAW, hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami baru paham ternyata Abu Bakar Siddiq itu menangis bahwasanya hamba yang dimaksud, yang diberikan pilihan itu adalah Rasulullah SAW. Ternyata benar. Setelah itu Rasulullah SAW tahun ke-11 Hijriah, pada tepatnya pada bulan Rabiul Awal, Nabi SAW meninggal dunia. Dan ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, surah An-Nasr adalah surat isyarat meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, aku tidak tahu penafsiran ayat tersebut seperti yang kamu ketahui, Abdul Abbas. Maksudnya kata Umar bin Khattab, aku juga ingin mengatakan bahwasanya surah ini turun adalah mengenai ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin dekat, dan ini yang dijelaskan di dalam oleh Ibnu Abbas, dijelaskan tentang surah An-Nasr itu sendiri. Dan perlu diketahui bahwa apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi tentang surah An-Nasr ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menyuruh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beristighfar dalam rangka ibadah kepada Allah, dan juga sebagai peringatan bagi umat apa saja yang dilakukan. Bahwasanya Nabi SAW meskipun seorang yang maksum, yang terpelihara daripada dosa, liyaghfirallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar, dosamu yang telah lalu, dosamu yang akan datang, semuanya diampuni oleh Allah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau semakin Allah memberikan keampunan kepada beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau semakin memperbanyak daripada ibadahnya. Dan dalam riwayat Nabi SAW itu salat malam sampai kedua telapak kaki Nabi SAW itu bengkak karena lamanya beliau berdiri. Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini wahai Rasul? Sesungguhnya dosamu yang telah lalu, dosamu yang akan datang, semuanya diampuni oleh Allah. Kenapa kau harus melakukan seperti ini? Maka kata Nabi SAW, ya Aisyah, ketahuilah, afala an akuna abdan syakura, apakah aku tidak senang diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah? Semakin Allah Subhanahu memberikan kenikmatan yang banyak kepadaku, maka semakin aku beristighfar kepada Allah. Dan wajib bersyukur ketika bertambah nikmat. Jadi wajib seorang itu bersyukur ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga surah An-Nasr ini dijelaskan bahwa sebab daripada masuk Islamnya daripada Hindun radhiyallahu anha, yang kebencian yang sangat Hindun itu kepada agama Islam. Bahkan Hindun itu dalam perang Badar itu dijelaskan sampai membelah daripada jantung dada Hamzah dan mengambil jantungnya dan mengunyah-ngunyah meskipun tidak tertelan, saking bencinya Hindun itu kepada Islam. Sehingga ketika Fathul Mekah, para sahabat itu tidak bersukaria, maksudnya tidak seperti orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka itu mengadakan kemenangan, maka mereka itu berpesta pora dengan minum khamar, berzina dan lain sebagainya. Tapi kaum muslimin ketika masuk Fathul Mekah, masuki kota Mekah langsung ke Masjidil Haram, mereka itu langsung sujud di depan Ka'bah, langsung beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindun menyangka mereka akan berpesta pora dengan kemenangan itu, namun ternyata justru mereka itu mendekatkan diri kepada Allah. Maka pada saat itu terenyuhlah hati Hindun, dan itulah masuk hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati daripada Hindun radhiyallahu anha, istri daripada Abu Sufyan. Sehingga ketika melihat kejadian itu, Hindun pun datang kepada Nabi SAW dengan menutup daripada mukanya. Sehingga Hindun itu bersyahadat di hadapan Nabi SAW, yang sebelumnya Nabi SAW tidak kenal bahwasanya itu Hindun. Namun ketika Rasulullah SAW mengenal suaranya, kata Nabi SAW, apakah engkau itu Hindun? Hindun binti Utbah? Maka kata Hindun, iya wahai Rasulullah SAW, saya Hindun. Sehingga orang-orang
mengatakan kepada Hindun, wahai Hindun, kau telah bersumpah engkau tidak akan masuk Islam meskipun seluruh penduduk Mekah ini masuk Islam. Dan apa yang dikatakan oleh orang-orang bahwa engkau tidak akan masuk Islam sampai unta masuk lubang jarum pun engkau tidak akan masuk Islam. Artinya sesuatu yang mustahil. Namun Hindun mengatakan, benar, saya tidak masuk Islam, kata Hindun, akan tetapi Islamlah yang masuk ke dalam hati saya. Jadi melihat bagaimana sikap dan perbuatan daripada para sahabat. Dan Hindun mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ketahuilah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dulu sebelum saya masuk Islam, tidak ada orang yang saya menginginkan kematian atasnya kecuali engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rumah yang paling saya benci orang yang ada di dalamnya kecuali rumah yang engkau huni itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Hindun, ketahuilah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekarang setelah saya masuk Islam, tidak ada orang yang saya ingin dia itu mulia dan dimuliakan oleh Allah kecuali engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada penghuni rumah yang saya sangat cintai kecuali penghuni rumah yang kau diami wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Hindun radhiyallahu anha, bagaimana kebencian yang sangat ketika beliau sebelum Islam, namun ternyata masuk Islam berkat daripada apa yang Allah ajarkan kepada para sahabat di dalam surah An-Nasr surah ke-110 ini yang berisi 3 ayat, yakni idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah. Jadi mufassir mengatakan pertolongan Allah itu ada juga Fathul Mekah. Sebagian lagi mengatakan fath itu pertolongan Allah adalah pertolongan Allah dalam setiap daripada peperangan. Ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia masuk agama Islam berbondong-bondong. Setelah Fathul Mekah, banyak orang-orang pemuka-pemuka Quraisy dan pemuka-pemuka Arab itu masuk ke dalam Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka mujilah Allah, bertasbihlah memuji Allah, mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang dijelaskan di dalam tafsir surah An-Nasr. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan kebaikan kepada kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.